Usai berhasil menemukan titik yang diduga lokasi bagai KMP Tunu Pratama Jaya, hari ini pencarian mulai difokuskan di area tersebut. Tidak hanya menggunakan alutsista laut, penyisiran juga dilakukan dengan alutsista udara. Lantas seperti apa pantauan udara pencarian penumpang KMP Tunu Pratama Jaya? Berikut liputan reporter Faraman Hila dan juru kamera Firman. Pemirsa, pencarian penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam pada Rabu malam ini masih terus dilakukan. Dan saat ini saya akan ajak Anda untuk melihat dan mengikuti pencarian dari udara di atas Selat Bali. Kira-kira apakah hari ini kita bisa menemukan tanda-tanda ataupun penumpang yang berada di permukaan laut. Pencarian ini akan bersama dengan Polairut Polda Jatim dan sudah bersama dengan saya, Direktur Polairut Polda Jawa Timur, Kombes Pol Arman. Bapak, siap kita hari ini untuk mengikuti pencarian dari pantauan udara? Selamat siang, Mbak. Siap. Oke, kita akan ikuti bagaimana nanti proses pencarian hari ini. Ya. Boleh kita langsung masuk dan siap. Boleh. Saya duduk. Menggunakan helikopter, pencarian dimulai dari salah satu dermaga di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Lokasi pertama yang kami sisir adalah lokasi di mana KMP Tunu Pratama Jaya mengalami hilang kontak. Berada tepat di atasnya tidak terlihat adanya objek di permukaan laut selain alutsista SAR gabungan dan perahu nelayan. Pencarian melalui jalur udara dilanjutkan ke pesisir pantai Jembrana. Kita melihat di bawah kita ini adalah titik yang awal di mana pada saat tenggelamnya kapal, sehingga arus yang ke selatan sudah berusaha menyusuri sesuai dengan perakiraan cuaca dari BMKG. Harapannya di hari ini kita ada kejelasan ya, bisa menemukan yang diduga sebagai korban daripada kecelakaan laut tersebut. Ketika memang pada saat pantauan udara berhasil mengidentifikasi seseorang atau objek yang memang ditargetkan, bagaimana upaya evakuasi yang akan dilakukan dari atas helikopter ini? Baik, yang pertama heli ini dilengkapi dengan peralatan evakuasi yang orang ataupun benda dengan teknis ada kantong mayat apabila meninggal dunia, apabila tidak meninggal dunia kita mempunyai tali ya. Di bawah sini tali pertolongan, maka kita akan melaksanakan landing heli yang untuk memberikan pertolongan dengan mendekatkan daripada heli kepada korban yang hidup maupun meninggal dunia. Sejumlah peralatan digunakan dalam pencarian kali ini seperti life jacket, drone bawah laut, motor bawah laut, tabung selam, dan tali pertolongan. Pencarian jalur udara ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 hari, yaitu pagi dan sore, mengingat arah arus yang berbeda. Dalam sekali pencarian, tim SAR dari unsur Dit Polairut memutar selama 1 hingga 1,5 jam. Pemirsa, pencarian tim SAR pada pagi hari dan sore hari. Dari pantauan udara ini kami bisa menyaksikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh sejumlah alut laut seperti KRI, KAL, dan sejumlah kapal lainnya yang melakukan penyisiran di wilayah Selat Bali. Tentunya kita berharap seluruh penumpang KMP Tunu Pratama Jaya bisa berhasil dievakuasi. Demikian informasi dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proses pencarian penumpang KMP Tunu Pratama Jaya di ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Memasuki hari keempat tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, operasi SAR gabungan terus dilakukan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau perencanaan pencarian penumpang yang hilang di ASDP Ketapang. Wapres Gibran langsung menanyakan evaluasi dan perencanaan pencarian korban hari ini. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas R. Eko Suyatno memberikan pemaparan terkait penemuan objek yang diduga bangkai kapal. Usai memastikan perencanaan pencarian matang, Gibran melanjutkan agenda dengan memberikan santunan kepada ke-6 keluarga korban meninggal dunia. Masih di tempat yang sama, Gibran juga mengunjungi keluarga korban hilang yang sampai saat ini menunggu kepastian keberadaan penumpang kapal di ruang tunggu ASDP Ketapang.
Perbincangan dengan keluarga korban berlangsung tertutup. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Lantas pemirsa, apa informasi terbaru terkait pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya? Kita sapa rekan kami Faraman Hila di Banyuwangi, Jawa Timur. Farah, informasi terbaru apa yang bisa Anda kabarkan kepada kami? Iya, Nadila dan juga pemirsa, memang upaya pencarian tim SAR gabungan untuk menemukan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya sampai saat ini terus dilakukan. Dan tadi pagi, pemirsa, ini memang pencarian cukup membuahkan hasil. Pada pukul 10.41 tadi, pemirsa, KRI Vanildo ini berhasil mengidentifikasi dan mengevakuasi salah seorang korban yang diduga merupakan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya di wilayah yang tak jauh dari lokasi penemuan jenazah lainnya, yaitu di Pantai Cekik. Kemudian pria menggunakan kaos biru ini diangkat di KRI Tongkol yang kemudian dibawa ke dermaga untuk kemudian dilanjutkan untuk proses identifikasi postmortem di RSUD Belambangan Ketapang. Namun berdasarkan video yang kami saksikan, memang tadi proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan ini cukup sulit mengingat arus yang terjadi di Selat Bali kala itu memang cukup deras, sehingga sempat para personel TNI AL ini ketika berusaha untuk mengangkat jenazah dari perahu kecil menuju ke KRI, ini talinya sempat terputus. Namun setelah berupaya cukup keras, akhirnya korban ini berhasil diangkat di KRI Tongkol. Dan informasi bagi para keluarga korban, pemirsa, ini juga bisa datang ke Gedung Bayangkara yang berada di depan RSUD Belambangan jika merasa menjadi keluarga korban dan korban yang ditemukan ini adalah keluarganya. Dan tadi saya juga sempat mewawancarai salah seorang keluarga korban yang baru tiba hari ini dari Madiun, Jawa Timur. Pemirsa, ia sempat bercerita bahwa berdasarkan ciri-ciri pakaian yang dikenakan ini memang merupakan bagian atau anggota dari keluarganya. Namun ibu tersebut yang merupakan istri dari korban ini menolak untuk kami lakukan wawancara. Tapi mereka meyakini berdasarkan pakaian yang dikenakan ini memang pakaian yang sangat sering dikenakan oleh korban yang baru saja berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Dan sementara kondisi di posko terpadu ini, pemirsa, memang masih dipenuhi oleh keluarga korban yang yang menunggu informasi terkait keberadaan keluarganya. Tadi juga sempat ada kedatangan dari Komisi 7 DPR RI yang juga dikenal sebagai seorang pengusaha ferry. Ia sempat meninjau bagaimana kondisi keluarga korban, kemudian mewawancarai keluarga korban serta memberikan semangat dan motivasi terhadap keluarga korban atas kejadian atau peristiwa yang menimpa keluarga korban. Dan pencarian sampai saat ini, pemirsa, ini juga masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, tidak hanya dari wilayah laut, darat, tapi juga dari udara. Pagi dan juga sore hari biasanya tim SAR gabungan akan melakukan pemantauan udara, sementara pagi hingga sore hari tim SAR akan melakukan penyisiran baik itu di darat dan juga di laut. Sementara masih itu informasi yang bisa kami dapatkan, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Faraman Hila mengabarkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.